lagi di mana nih, Bu? Masjid Atin ini sejarahnya dibuat karena mengenang mantan ibu negara ya, yaitu Ibu Hajah Fatimah Siti Hartinah Soeharto, yang dikenal dengan Ibu Tien Soeharto, yang waktu itu meninggal tahun 1996. Dan luas bangunan ini 10.000 meter persegi untuk luas bangunan ya, bangunan. Sementara luas areal itu sekitar 70.000. Jadi Masya Allah ya. Dan kegiatan pun tidak hanya untuk ibadah saja, tetapi buat kegiatan lain seperti resepsi juga bisa, pernikahan, kemudian juga bisa juga dipakai kayak kemarin belum lama buat reuni juga bisa, reuni 212 ya. Dan Masya Allah bangunan ini kan didesain juga oleh seorang arsitek yang bernama Insinyur Ahmad Nurman gitu ya. Silahkan lihat arsitekturnya, desainnya tuh Masya Allah ya. Dan dapat menampung 25.850 orang jamaah. Gimana menurut Mbak Pipit bangunannya? Bagus, sangat estetik. Estetik ya. Kemudian pendirian masjid ini menurut informasi juga terlaksana berkat bantuan Yayasan Ibu Tien ya. Jadi bantuan dari Yayasan Ibu Tien Soeharto yang merupakan yayasan milik anak keturunan dari Ibu Tien Soeharto. Dan dilansir dari situs resmi juga bahwasanya Masjid Agung Atin ini mulai dibangun pada bulan April 1997 dengan peletakan batu pertama pada 23 Agustus 1997. Selanjutnya 1999 dengan lantunan azan pertama di masjid tersebut pada 25 November tahun 1999 gitu ya. Ini sekilas info. Ini kalau puasa ramai teman-teman, kalau puasa ramai sekali di sini. Boleh kita lihat dalamnya. Lepas. Yuk kita masuk ke dalam masjid, kecuali sepatu, sandal dilepas ya. Jadi masjid ini terdiri dari 3 lantai dan kita naik dengan tangga yang lumayan tinggi. Kalau buat yang sepo-sepo kayaknya mesti hati-hati ya. Pada lantai utama difungsikan sebagai plaza yang diapit oleh 2 ruang utama ya, dan ruang fungsional sebagai tempat sekretariat dan tempat wudhu bisa toilet. Jadi tadi untuk toilet dan wudhu di bawah. Kemudian ruang lantai 2 tangga yang mulai menampilkan hiasan dinding ini berbahan kayu jati dengan ukiran bernuansa Islami yang kental, dan di lantai 2 juga memiliki ruang utama yang lega dengan tiang-tiang yang kokoh ya gitu. Namun yang unik dari masjid ini adalah gagasan dari sang arsitek, yaitu Ahmad Nurman, yang menginginkan ruang sholat yang tanpa sekat ya. Nanti kita akan lihat di sini. Kita masuk ke dalam masjidnya. Jadi perhatikan di sini, di masjid ini tidak ada tiang ya di dalam masjid ya, sehingga tampak kosong dan lega bagi jamaah. Nah, kalau suasananya ruangnya lega kan nyaman ya, karena memang di beberapa tempat nggak ada furnitur dan menunjukkan bahwa sirkulasi udaranya pasti teduh ya. Sisi-sisi samping, di samping-sampingnya ya. Jadi memang kalau pada saat sholat taraweh kadang penuh, bukan penuh ya, memang penuh, sehingga bisa lihat sampai ke ini. Dan kita di sini kita bisa lihat juga pemandangannya dari atas, Masya Allah sangat bagus ya gitu. Nah, kemudian mengapa ya kok memakai dengan, oh ya ini teman-teman nih lihat, Masya Allah nih
tanpa sekat ya, dengan arsiteknya. Luas di Al-Qur'annya tapi ya, jadi kalau kesini sudah disiapkan ada Al-Qur'an, ada mukenanya gitu kan. Pokoknya kalau sampai di sini teman-teman sholat di Masjid Atin itu rasanya tuh Masya Allah, karena memang serasa seperti di Timur Tengah ya, di Masjidil Haram gitu, suasananya tuh nyaman dan yang lain beda, tapi kekusukan lebih kusuk ya, karena memang tempatnya luas. Nah, lihat atasnya tuh step ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian kenapa disebut dengan Atin? Jadi nama Atin ini memiliki arti yang baik, diambil dari surat ke-95 di Al-Quran dan merupakan wahyu ke-27 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya secara utuh menggambarkan buah tin yang ada di zaman Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Nah, ketika itu buah tin digunakan sebagai penutup aurat dari keduanya setelah diturun ke bumi akibat mengkonsumsi buah terlarang di surga. Nama buah ini juga selalu hadir ya dalam hikayat nabi-nabi, termasuk salah satunya adalah nama buku tempat perahu Nabi Nuh yang berlabuh. Kemudian nama tin juga merupakan tempat turunnya Nabi pertama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ya. Oh, ditutup ya? Ini sebelahnya tuh udah taman mini tuh. Ini udah taman mini sebelah ini. Pas sebelah taman mini untuk cutting ya. Terus habis itu ini udah legend banget karena ini udah dari dulu banget ada di sini, dari saya kecil sampai sekarang. Ini ada di sini. Wow, sangat legend. Dan bangunan itu masih gini-gini aja dari dulu, malah lebih bagus sekarang. Nih buat wanita show deh begini. Yuk kita turun. Ini udah mau masuk azan maghrib teman-teman. Nah, ini di bagian bawahnya ya. Ini tenang aja kalau misalkan ada yang kursi roda, ini ada jalan khususnya ya, jadi nggak perlu rempong-rempong karena udah ada jalan khusus di sini. Ini kita jalan terus, pokoknya kita puterin ya. Kita jalan lagi ke sini. Ini ruang serbaguna, bisa buat teman-teman kalau mau nikah atau apa bisa di sini. Jalan terus. Nah, baik teman-teman, sekilas info tentang Masjid Atin yang berada di Jalan Taman Mini Indonesia ya, TMII, dari Jakarta Timur. Jadi buat teman-teman yang
melancong atau jalan-jalan di Jakarta, ojo lali mampir ke Masjid Atin, karena di sini Masjid Atin Masya Allah sangat nyaman, sejuk, luas ya, bangunannya juga luas dan fasilitasnya juga banyak, tempat parkirnya juga luas gitu ya. Jadi teman-teman kalau jalan-jalan ke Taman Mini, mampirlah singgah ke Masjid Atin. Kemudian gak jauh juga ada Tamini Square teman-teman, kalau mau jelong-jelong, mau jalan-jalan, lihat-lihat, itu bisa shopping-shopping di mall, yaitu Tamini Square. Jadi ada juga sebenarnya dekat sini juga ada gedung pencak silat juga ya, ini juga yang termasuk hasil karya dari Bapak Soeharto almarhum. Ya, baik, semoga bermanfaat. Terima kasih, kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.